Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan untuk menolong saudara-saudara bersaat teduh dan berdoa setiap pagi. Hari ini adalah 6 Desember 2020 hari Minggu. Tema daripada saat teduh dan renungan hari ini dengan tema percaya tanpa ragu. Percaya tanpa ragu. Firman Tuhan terambil dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur bahwa Engkau mengajarkan kami bagaimana kami beriman dan percaya kepada kehendak-Mu, kepada rencana-Mu, kepada karya agung yang Engkau sudah nyatakan kepada setiap kami masing-masing untuk kami jalani. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan, tema kita adalah percaya tanpa ragu. Bagaimana kita tahu bahwa ada percaya tanpa ragu yang benar dan ada juga percaya tanpa ragu yang salah? Bukankah kalau sudah percaya dan beriman itu pasti benar? Belum tentu. Jadi ada percaya tanpa ragu itu yang benar, ada juga percaya tanpa ragu yang salah. Mari kita berbicara dulu tentang percaya tanpa ragu yang salah. Apa itu percaya tanpa ragu yang salah? Kalau percaya tanpa ragu yang salah, sekalipun kau berdoa kepada Tuhan, engkau mempercayai keyakinanmu, engkau mempercayai caramu, engkau mempercayai segala sesuatu yang engkau buat dengan tujuan-tujuan cara hidupmu sendiri. Tatkala seluruh rencana, iman percaya kita, keinginan kita, harapan kita, mimpi kita itu berdiri sendiri, tidak menyentuh akan kehendak Allah di dalam hidupmu, maka itu bisa menjadi percaya tanpa ragu yang keliru. Atau boleh dikatakan percaya tanpa ragu yang diragukan. Mari kita, saudara, belajar bagaimana dikatakan di sini Maria di dalam Minggu Advent yang pertama ini. Maria ini tidak pernah berencana bahwa dia akan memiliki anak di luar nikah. Karena mengapa? Pada saat Maria itu mengandung Yesus yang dikatakan bagaimana malaikat Gabriel itu menemui Maria dan berkata bahwa engkau akan dikaruniai Tuhan, Tuhan menyertai engkau dan engkau akan melahirkan seorang anak yang akan dinamai Yesus. Menamakan dia Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Tidak pernah terpikir di dalam hidup Maria bahwa dia akan mengandung, akan melahirkan tanpa ada suami. Dalam pengertian tidak berhubungan dengan suami. Jadi ini bukan rencananya Maria. Ini bukan daripada targetnya Maria. Namun kemudian Maria meyakinkan akan apa yang menjadi rencana Allah menjadi rencana dirinya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Maria berkata, bagaimana mungkin aku bisa hamil? Bagaimana mungkin aku bisa mengandung sementara aku belum punya suami? Namun yang malaikat katakan apa? Engkau itu dengan Roh Kudus, engkau akan mengandung. Dan pada saat yang sama juga Elisabet, yang dikatakan sudah tua, bahkan sudah mandul. Waktu malaikat menyampaikan berita tentang Yesus yang akan dikandung di dalam diri Maria, di dalam kandungan Maria. Pada saat itu Elisabet sudah mengandung selama 6 bulan. Dan dikatakan Elisabet itu mandul dan sudah tua. Namun tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi apa yang dimaksud dengan percaya tanpa ragu yang salah? Percaya tanpa ragu yang salah adalah mungkin Maria percaya bahwa dia akan menikah dengan Yusuf dan percaya bahwa akan melahirkan dari benihnya Yusuf, bukan dari Roh Kudus. Namun kemudian Maria mengalihkan percaya tanpa ragunya itu ke dalam kehendak Allah. Allah punya kehendak, kita punya kehendak. Kehendak Allah itu pasti sempurna dan pasti terjadi, iya dan amin. Namun kehendak kita itu perlu kemudian disterilisasi.
perlu kemudian dibenahi kembali, perlu kemudian dimurnikan kembali. Apakah betul kehendak kita, keinginan kita, harapan kita sesuai dengan kehendak Allah? Kalau itu bukan sesuai dengan kehendak Allah, tidak pernah akan terjadi. Dan yang engkau bawa di dalam setiap perencanaanmu, di dalam setiap keinginan, mimpi, dan harapanmu adalah engkau berdiri sendiri. Sehingga tidak heran ada orang yang kemudian menjadi kecewa kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah beriman, aku sudah percaya tanpa ragu. Tetapi mengapa engkau tidak memberikan? Misalkan contoh, saya sudah menikah 10 tahun, 15 tahun. Aku percaya bahwa setiap tahun aku yakin Tuhan akan memberikan anak. Namun kemudian anak tidak pernah hadir dalam kehidupan rumah tangga. Mengapa? Karena percayamu engkau tidak masukkan ke dalam kehendak Allah. Engkau tidak satukan ke dalam apa? Ke dalam rencana Allah. Sehingga ada percaya tanpa ragu, itu yang keliru. Ada orang percaya tanpa ragu, tahun depan saya akan punya rumah, lalu digambarkan rumahnya sekian hektar, 3 lantai, lalu ada kolam renang, lalu segala macam, harganya segini, lokasinya pun di dalam mimpinya, dia kemudian menyebutkan, saya akan memiliki rumah di daerah elit di sini. Setelah yakin, lalu dengan keyakinan dan iman percayanya, dia katakan pada bulan 11 tanggal segini, pasti saya akan mendapatkan rumah itu. Namun tidak terjadi. Apakah kemudian Tuhan tidak menjawab doamu? Tidak demikian. Engkau sedang percaya tanpa ragu adalah percaya tanpa ragu yang engkau berdiri sendiri. Engkau tidak bawa dan engkau tidak tes, tidak uji ke hadapan Tuhan. Tuhan, aku percaya tanpa ragu hal ini. Apakah benar sesuai dengan kehendak-Mu? Apakah benar sesuai dengan rencana engkau? Maria tidak pernah punya rencana, namun di dalam kehendak Allah, dia menyatukan dirinya ke dalam kehendak Allah. Dan Allah punya rencana luar biasa. Dia bersyukur, dikatakan, aku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira. Karena juru selamat itu dititipkan kepada kandunganku. Seorang juru selamat untuk bagi dunia. Jadi Maria sangat paham bahwa setiap mimpi, setiap keinginan, setiap kehendak, setiap pilihan, setiap keputusan tidak boleh berdiri sendiri. Lalu Maria mendengar malaikat Tuhan, mendengar suara Tuhan, lalu menangkap kehendak Tuhan, menangkap rencana Tuhan, menangkap keputusan Tuhan, memilih Maria menjadi salah satu wanita dan satu-satunya wanita. Bagaimana kemudian juru selamat itu terlahir dari kandungan Maria. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita pelajari kehidupan kita bersama-sama di dalam keseharian. Kita akan bertemu dengan dua pribadi orang yang percaya tanpa ragu, yang bisa salah, dan percaya tanpa ragu, yang pasti benar. Kalau pasti benar itu, engkau punya keyakinan itu, engkau bawa kepada Tuhan. Bahkan sebelum engkau punya keyakinan, engkau belum punya mimpi, engkau belum punya kehendak, maka yang lebih baik engkau bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa kehendak-Mu? Apakah pimpinanmu? Apakah rencana yang Tuhan ingin berikan kepada saya untuk aku jalani? Bagi Maria, Tuhan punya rencana terlahir juru selamat dari kandungan Maria. Bagi Tuhan juga untuk dirimu, Tuhan punya rencana yang lain. Saya masih ingat, sewaktu saya sekolah teologi, maka harapan saya ingin mengambil bidang teologi. Saya tidak ingin jadi pembicara seperti pembicara-pembicara hebat dosen-dosen saya. Saya memaksakan, kemudian saya ambil teologi, lalu kemudian mencoba untuk membuat skripsi juga berbicara tentang teologi. Namun Tuhan memanggil saya tidak ke arah sana. Tuhan memanggil saya itu menjadi hamba Tuhan untuk anak-anak. Skripsi saya kemudian tertunda sekian tahun karena saya memaksakan kehendak saya. Namun setelah saya ganti mengubah topik skripsi saya, baru saya lulus S1. Yaitu topiknya adalah berkenaan dengan pelayanan-pelayanan yang menjadi kehendak dan panggilan Tuhan kepada saya, yaitu di bidang anak-anak. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, saya punya mimpi, saya punya keinginan, saudara punya mimpi, punya keinginan. Biarlah kita punya percaya tanpa ragu yang benar bagaimana kehendak Allah terjadi dalam hidup kita, dan jangan punya percaya tanpa ragu yang keliru. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan.
Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kendala, kesulitan, dan masalah dalam kehidupan ini, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan rencana waktu dan kehendak-Mu. Dan ajar kami ya Tuhan, agar kami memiliki percaya tanpa ragu yang benar, bukan percaya tanpa ragu yang salah. Karena percaya tanpa ragu yang benar adalah menjadikan kehendak Allah, rencana Allah, keputusan Allah, pilihan Allah yang terjadi dalam kehidupan kami, dan bukan memaksakan kehendak kami, pikiran kami, keputusan kami, cara kami, sehingga kami seringkali memiliki percaya yang tanpa ragu tetapi yang salah. Terima kasih Bapa untuk pencerahan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, happy Sunday. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.